Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, Majelis Hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf, sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 Gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, dikatanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan,
ujar I saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Buluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mi bunyi, pas saya turun saya cek pecah mi kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab4, Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10.
Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, majelis hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, dikatanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar Guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mi bunyi, pas saya turun saya cek pecah mi kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4. Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024,
kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, Majelis Hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya,
Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar Guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mie bunyi, pas saya turun saya cek pecah mie kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4. Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, Majelis Hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan.
Adapun plede ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan plede untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan plede Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledau, kami sudah siap. Tebal plede, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar plede yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan plede setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mie bunyi, pas saya turun saya cek pecah mie kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnews.sultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4 Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnews.sultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024.
Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun. Itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, Majelis Hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf, sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pleidoy sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pleidoy ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pleidoy untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pleidoy Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pleidoy, kami sudah siap. Tebal pleidoy, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, dikatanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pleidoy yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pleidoy setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar Guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Buluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mie bunyi, pas saya turun saya cek pecah mie kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnews.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya.
Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab4, Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Aryatut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, majelis hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, dikatanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan,
ujar I saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Buluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mi bunyi, pas saya turun saya cek pecah mi kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab4, Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10.
Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, majelis hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan jaksa penuntut umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar Guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mi bunyi, pas saya turun saya cek pecah mi kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4. Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan,
Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, majelis hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan jaksa penuntut umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D.
Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar Guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Guluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mie bunyi, pas saya turun saya cek pecah mie kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4. Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, Majelis Hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan.
Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah. Katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar guru Supriyani saat masih tinggal di rumah Merupakan anak Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadapnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah. Katanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu, JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan,
masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar I saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Buluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mi bunyi, pas saya turun saya cek pecah mi kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4 Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun. Itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andoolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai,
jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews.ultra.com pada Kamis pagi, majelis hakim membuka sidang dengan terbuka dan menyerahkan kepada kuasa hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Supriyani membacakan pembelaannya berdasarkan fakta persidangan. Diketahui sebelumnya terdakwa Supriyani telah dituntut pidana bebas oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang pada Senin 11 November lalu, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Tetapi dalam tuntutannya tersebut, kuasa hukum Supriyani menganggap masih menuduh Supriyani melakukan pemukulan terhadap anak muridnya inisial D secara spontan. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga tuntutan bebas tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Supriyani untuk melakukan pembelaan. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, kata Andri. Pasal 1 angka 1 gua menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani bakal membacakan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial D yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Hashim pada hari ini, Kamis, 14 November 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Selatan. Adapun pledoi ini menjadi upaya terakhir Supriyani untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya sebelum hakim menjatuhkan vonis. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pledoi untuk pembelaan kliennya itu sudah siap untuk dibacakan. Dia mengatakan pledoi Supriyani setebal 188 halaman dengan judul, Orang Susah Harus Salah. Untuk besok pledoi, kami sudah siap. Tebal pledoi, 188 halaman, judulnya, Orang Susah Harus Salah, dikatanya kepada tribunnews.com, Rabu, 13 November 2024. Andri menjelaskan garis besar pledoi yang akan dibacakan Supriyani adalah terkait tuntutan jaksa penuntut umum, JPU, kepada kliennya. Selain itu, tertuang pula analisis yuridis untuk membuktikan Supriyani tidak melakukan kekerasan terhadap D. Andri mengatakan pledoi setebal hampir 200 halaman itu tidak akan dibacakan seluruhnya. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh JPU saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 11 November 2024. Kendati demikian, dalam tuntutannya, Supriyani tetap dianggap oleh jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, JPU mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, JPU juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Kemudian, pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Tak cuma itu,
JPU juga menyatakan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden kaca mobil milik Camat Baito yang pecah. Diketahui mobil Camat Baito yang pecah kerap digunakan mengantar Guru Supriyani saat masih tinggal di rumah jabatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan hasil penyelidikan tim laboratorium forensik akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Iis mengatakan penyelidikan kasus pecah kaca mobil yang ditumpangi Supriyani oleh tim Lab 4 Makassar untuk menjawab kekhawatiran publik atas insiden tersebut. Apalagi narasi yang beredarkan penembakan, masyarakat khawatir dengan kejadian tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini hasil tim Lab 4 Makassar akan kami sampaikan, ujar Iis saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut digunakan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga usai Camat Baito pulang dari sidang kasus guru honorer Supriyani. Herwan mengatakan peristiwa tersebut terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuang Buluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Mau datang bawa mobil dari rumah, ternyata di situ, lokasi kejadian, saya dengar mie bunyi, pas saya turun saya cek pecah mie kaca mobil di samping, kata Herwan kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Usai turun dari mobil tersebut, dirinya melihat ada orang yang melarikan diri di dekat lokasi kejadian. Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh, jelasnya. Saat mengejar pihaknya tak menemukan diduga pelaku. Polda Sultra menurunkan tim laboratorium forensik, Lab 4 Makassar menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito tersebut. Diketahui, mobil dinas tersebut sering ditumpangi Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, yang dituduh aniaya anak polisi. Sementara Supriyani saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Konawe Selatan, AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra mengatakan turunnya tim Lab 4 Makassar tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Sultra, untuk mengetahui penyebab pecahnya kaca jendela mobil Camat Baito. Untuk hari ini sesuai dengan hasil rilis Kabid Humas dan Direktur Kriminal Umum, tim Lab 4 ini sudah datang dari Makassar berjumlah 3 personel untuk melakukan olah TKP, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ia menjelaskan dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan tim Lab 4 Makassar di Kecamatan Baito itu dikawal oleh petugas kepolisian setempat untuk melihat langsung saksi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito yang juga PLT Kepala Desa, Herwan Malengga. Tadi mereview kembali kegiatan yang kemarin diperagakan langsung oleh sopir PLT Kepala Desa, di mana dia mendengar suara seperti melempar pasir di atas seng, dia berhenti dan turun, itu yang diperagakan posisi perkenaan tempat-tempat dia berhenti di lokasi kejadian, itu yang direka ulang, jelasnya. Nyoman Gede juga mengatakan saat ini tim Lab 4 telah selesai melakukan olah TKP dan tengah mendalami penyebab pecahnya kaca jendela mobil yang sering ditumpangi Supriyani. Setelah hasil olah TKP tadi dituangkan di dalam berita acara, tim Lab 4 ada hasil kepada kita secara resmi, kita ajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya.
Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andolo Konawe Selatan, Senin, 11 November 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, 14 November 2024, besok. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru honorer Supriyani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Supriyani menjalani sidang pledoi atau pembelaan atas kasus tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Dari pantauan tribunnews ultra.com pada Kamis pagi, Majelis Hakim membuka sidang dengan